Saudara, dalam pidato pengantar rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2026 dan nota keuangannya di rapat paripurna DPR pada Jumat lalu, Presiden Prabowo Subianto bilang akan mengedepankan 8 agenda prioritas utama. Untuk mendukung agenda pembangunan di tengah gejolak global, arsitektur APBN 2026 dirancang sebagai berikut. Belanja negara dialokasikan 3.786,5 triliun rupiah. Pendapatan negara ditargetkan mencapai 3.147,7 triliun rupiah. Defisit APBN dirancang 638,8 triliun rupiah atau 2,48% PDB. Ditopang pembiayaan yang prudent, inovatif, dan sustainable. Dan pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini, kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Atas perintah Presiden Prabowo Subianto, belanja daerah akan dikurangi tahun depan. Gantinya, anggaran negara akan menumpuk di pusat. Siapa berani mengawasi? Apa jaminan dampaknya? Tetap menetes ke daerah. Kompas Bisnis akan tanya ke Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira yang saat ini sudah hadir di studio Kompas TV. Selamat pagi, Mas Bima. Selamat pagi. Mas Bima, ini kan Menkyu Sri Mulyani bilang ini diskresi presiden, kemudian perintah presiden supaya belanjanya ini banyak lewat kantongnya pusat gitu. Siapa sih yang berani mengawasi karena ada kata kuncinya itu tadi, diskresi presiden? Iya, kalau anggaran daerahnya dipangkas ya cukup signifikan, kemudian anggaran pemerintah pusatnya naik ya untuk program-program prioritas, maka siapa yang bisa mengawasi? Ini salah satunya adalah pemerintah daerah yang punya berkepentingan. Karena mereka pasti akan nanya, kita sudah merelakan anggaran transfer daerah itu dipangkas, kemudian masuk ke pemerintah pusat, berarti bisa dipastikan nggak anggaran dari pemerintah pusat itu bisa menetes dan bisa bermanfaat langsung kepada daerah. Kenapa? Karena efisiensi dari anggaran transfer daerah itu ada jeda, ada lag effect namanya. Jadi begitu diefisiensi dari daerah, yang biasanya daerah langsung bisa membelanjakan, ini pemerintah pusat masih ada perencanaan, ada kemudian rapat-rapat sampai dia bisa mencairkan anggarannya. Jadi pertama yang harus mengontrol ini adalah pemerintah daerah. Yang kedua tentu adalah BPK dan BPKP. Ini kita harapkan bukan hanya soal audit ataupun juga pendampingan pada saat awal program atau setelah program, hanya sekedar sesuai administrasi, tapi juga manfaatnya bagi pembangunan. Karena kalau ini tidak berjalan lancar di pemerintah pusat, maka efeknya adalah justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan juga penyerapan lapangan kerja, terutama juga di daerah. Nah, diskresi ini juga harus dipantau oleh publik, termasuk juga oleh media, oleh teman-teman dari media. Kenapa? Karena yang punya kepentingan langsung, pajak kita tadinya masuk ke daerah, misalnya sekarang di pemerintah pusat, dipastikan nggak itu efektif. Ini kenapa? Karena begini nih, misalnya subsidi ya, subsidi itu mengalami kenaikan iya, tapi subsidi non-energi, berarti ada subsidi pupuk, itu tumbuhnya cuma 4,4% di 2026. Perlindungan sosial itu naiknya cuma 8,5%. 5 tahun terakhir, 2021 versus RAPBN 2026, anggaran perlindungan sosial itu minusnya sampai dengan 3,6%. Jadi hampir minus 4% dalam 5 tahun terakhir. Berarti narasi bahwa pemerintah pusat yang akan bertanggung jawab melakukan disbursement ataupun penyaluran ke daerah, ini harus dipastikan karena dilihat dalam postur anggaran tidak terlihat banyak yang mengalir ke daerah. Oke, jadi memang kalau bicara anggaran supaya bisa adil, it takes two to tango gitu ya. Artinya nggak cuma dari pemerintah pusat tapi juga ke daerah. Nah, Mas Bimas, tapi di satu sisi, kementerian lembaga ini kan juga banyak diisi oleh kader partai. Apa sih jaminannya supaya belanja pusat nih akan bersih, parameter pengawasannya supaya kita juga bisa ngeliat, oh ada sinyal kebocoran nih. Itu dari mana sih? Ya, salah satunya gini, salah satunya di dalam RAPBN ini kan kita lihat program-program prioritas dulu. Contohnya adalah ketahanan pangan, kemudian ketahanan energi. Ada MBG juga, itu 335 triliun untuk tahun depan. Nah ini harus dipastikan. Ambil contoh satu saja soal makan bergizi gratis. Ini nggak boleh yang namanya kader partai politik
apalagi terafiliasi misalnya dengan simpatisan yang dulu mendukung pada waktu Pilpres, dia bisa dapat jatah vendor. Ini mendistorsi yang harusnya UMKM melakukan itu untuk makan bergizi gratis. Begitu juga misalnya soal aparat jaga keamanan. Tapi kalau sampai satuan pemenuhan gizi, kemudian dapur umum, di situ terlalu banyak intervensi, apalagi yang melakukan itu, maka efek dari sisi serapan tenaga kerja yang diharapkan dari MBG bisa jadi kecil. Dan tingkat kebocorannya itu juga tinggi, dan kita nggak pengen lagi ya, MBG dengan anggaran 335 triliun, itu ada kasus misalnya keracunan yang terjadi di banyak tempat gitu. Oke, nah itu jadi catatan. Nah, kalau dari Selyos sendiri ada data nggak? Misalnya sekarang kan juga sudah berjalan beberapa program prioritas. Nah, perjalanan sampai sekarang seperti apa sih kalau nantinya akan belanjanya ke pusat? Akan ada apa ya? Misalnya bahaya-bahaya seperti apa sih gitu ibaratnya? Ya, ini udah jelas ya. Jadi efek dari efisiensi belanja pemerintah triwulan 1, triwulan kedua 2025, belanja pemerintah itu negatif. Itu artinya apa? Artinya memang efek dari efisiensi anggaran ini berpengaruh. Meskipun diklaim ya, ini klaim pertumbuhan ekonominya 5,12% di kuartal kedua. Tapi indikator lain dari konsumsi rumah tangga tidak mencapai angka 5% pertumbuhannya. Selain itu juga kalau dilihat dari industri manufaktur, industri makanan minuman, itu dari program-program prioritas dia belum mampu mendorong itu. Selain itu juga surplus beras. Kemarin ketahanan pangan anggarannya besar, kemudian surplus beras. Tapi hari ini harga beras di banyak tempat itu mengalami kenaikan juga. Jadi kita bisa cek satu persatu efek dari efisiensi dialokasikan untuk program prioritas pemerintah pusat. Ternyata belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih signifikan. Ini kenapa beda, Mbak? Jadi Inpres 4 2016 pada waktu zaman Pak Jokowi itu kan melakukan self-blocking. Artinya dia minta tolong kepada kementerian lembaga ini memblokir anggaran-anggaran yang dianggap pemborosan. Nah kalau hari ini dengan Inpres 1 2025, ini yang 306 triliun efisiensi anggaran itu, ini blockingnya dari top down. Jadi tidak sesuai dengan kebutuhan blocking anggaran dari kementerian, lembaga atau Pemda. Yang terjadi dengan Inpres 1 2025, pemerintah bisa klaim menghematnya 300 triliun. Tapi efek yang ditimbulkan ke daya beli, pertumbuhan kredit, kemudian kendaraan bermotor juga turun, itu ada efek samping. PHK di sektor akomodasi, di makanan minuman di banyak daerah, itu sebenarnya sinyal bahwa kalau ini terus dilanjutkan, model anggaran diserap ke pusat, efisiensinya di daerah, efeknya adalah negatif terhadap banyak sektor. Oke, berarti yang jadi pertanyaan adalah soal bagaimana ini kok udah efisiensi tapi nyatanya nggak ada dampak yang signifikan. Nah, tapi Mas Bima, efisiensi daerah ini kan juga pernah dilakukan di akhir era Presiden Jokowi. Apa sih bedanya dengan yang saat ini? Iya, pada saat itu kan self-blocking pada era Pak Jokowi. Jadi kalau ada kementerian lembaga, dia memblokir, dia bisa meminta revisi di Pak Anggaran. Dan bisa mengirim surat ke Kementerian Keuangan, ternyata anggaran rapatnya masih dibutuhkan, tolong dibuka dong. Itu di era Pak Jokowi. Nah kalau sekarang enggak, sekarang levelnya Presiden memerintahkan dengan Inpres 1 2025 itu untuk melakukan blokir anggaran. Jadi benar-benar tidak bisa diakses oleh pemerintah daerah. Jadi efek efisiensinya, kita pernah melakukan, Pak Jokowi itu 2 kali melakukan efisiensi anggaran. 50 triliun, 50 triliun. Tapi era Pak Prabowo nominalnya lebih besar, 300 triliun. Kemudian modelnya tadi bukan self-blocking, tapi langsung instruksi dari atas. Dibabat gitu ya? Oke. Mas Bima, nanti kita lanjutkan kembali dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, kembali lagi di Kompas Bisnis dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira. Mas Bima, defisit 2,48. Mampukah dijaga dengan belanjanya lumayan jumbo nih, 3.780,5 triliun. Meski dengan catatan jaga defisit juga tapi tanpa tambahan utang, yaitu pakai SAL. Nah ini yang menarik nih, karena SAL, ya sisa anggaran lebih itu artinya pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran yang besar, terutama untuk program-program prioritas.
Contohnya kejadian di 2025, ini kan anggaran untuk makan bergizi gratis naik terus. Jadi 71 triliun, ada pencadangan 100 triliun. Totalnya 171 triliun. Sampai bulan Mei, kalau tidak salah, itu pencairannya hanya 7%. Jadi artinya apa? Artinya anggaran pemerintah pusat semakin gemuk, dia mengorbankan dari transfer daerah. Begitu di pemerintah pusat, untuk menjaga defisit tadi tidak terserap. Jadi serapannya rendah. Hanya untuk pemerintah bilang bahwa utangnya tidak akan meningkat signifikan, kita pakai sisa anggaran lebih atau saldo anggaran lebih. Tapi ini membuat apa? Membuat alokasi anggaran yang sudah ada berarti tidak menetes secara efektif, optimal. Dan selain itu juga pemerintah untuk anggaran di awal biasanya melakukan penarikan utang baru untuk tahun depannya. Jadi kalau 2026 RAPBN, ini bulan-bulan November, Desember, itu peningkatan utang baru untuk pembayaran tahun depan, untuk belanja tahun depan. Udah narik utang, tapi serapannya rendah. Ini nggak sehat sebenarnya. Jadi hanya untuk menjaga defisit, bisa nggak di bawah 3%? Bisa. Tapi efek kepada ekonomi, terutama di daerah yang jadi korban efisiensi, itu menjadi sangat kecil efeknya. Itu jadi kayak gali lubang tutup lubang nggak sih Mas Bima, bisa dikatakan demikian? Oke, Mas Bima, tadi kalau misalnya dikatakan itu soal bagaimana menetes ke daerah, tapi apa yang harus dipastikan supaya belanja pusat ini tetap ada trickle down effect-nya, tetap menetes ke daerah? Misalnya kan MBG ini kan juga udah melibatkan belum sih UMKM lokal ke tiap daerah? Kita jangan nggak usah ngomongin subsidi anggaran lah, karena subsidi BBM dan listrik itu kan tetap mengalir ke daerah, karena dari zaman dulu pun juga demikian. Ya, jadi banyak program-program yang kita lihat nih di daerah itu ada diskoneksi. Jadi pusat maunya kan sentralisasi fiskal. Semua dimasukin ke pusat sebagian besar. Pemerintah daerah bukan tidak dapat katanya kan, itu dapat secara tidak langsung. Tapi faktanya, apa yang dilakukan dari sisi perencanaan MBG, kemudian food estate, itu banyak pemerintah daerah, mulai dari di Jawa sampai di Papua, itu pemerintah daerah merasa bahwa satu, mereka dilibatkan secara pasif. Yang kedua, karena proyeknya pusat, semua yang mengatur perizinan, pemilihan, dan lain-lain itu dilakukan oleh pusat. Jadi trickle down effect-nya kecil. Nah, satu lagi yang kita lihat dari susunan RAPBN 2026, yang menarik adalah alokasi belanja lainnya. Ini belanja-belanja yang tidak didefinisikan secara detail, untuk ketahanan pangan, untuk pertahanan juga, sebagian yang tidak didefinisikan, itu angkanya meningkat 50,4%. Jadi 488,8 triliun untuk 2026. Artinya apa? Artinya bagaimana bisa memastikan Pemda terlibat, memastikan masyarakat di daerah, vendor-vendor daerah terlibat dalam program prioritas, kalau alokasi anggaran yang tidak didefinisikan detail, transparansinya kecil, ini anggarannya naik 50%. Dan ini baru terjadi dalam 1-2 tahun terakhir. Sebelumnya tahun 2015, anggaran lainnya itu cuma 10 triliun. Kemudian pada tahun 2021 itu 79,7 triliun. Jadi dari kecil-kecil kemudian langsung melonjak ini yang membuat efek trickle down-nya itu sulit untuk diukur. Karena banyak yang tidak didefinisikan, tapi alokasi anggarannya besar. Oke, kalau gitu, kalau misalnya serapan ke daerahnya itu bisa dikatakan tidak sebegitu besar, nah apa yang harus diantisipasi oleh pemerintah pusat? Karena kan tadi kalau misalnya kita bicara soal bagaimana sekarang belanjanya dialihinnya ke pusat, artinya kan ini kayaknya agak berat nih ke Pemda. Kalau kita lihat juga ini bakalan berdampak pada yang dirasakan masyarakat, misalnya naikin pajak dan lain sebagainya. Karena sekarang kita lihat ada gejolak juga, protes di Pati, Bone, Cirebon, stabilitas pemerintahannya gimana nih? Kita coba hitung dari kerentanan kapasitas fiskal di daerah, 41% pemerintah daerah itu dalam kondisi fiskal yang sangat rendah dan rendah. Yang artinya ruangnya sudah hampir tidak ada lagi mereka. Bahkan untuk menggaji, bahkan untuk belanja pelayanan publik itu sudah sangat sempit. Artinya apa? Ada 58 daerah di Indonesia ini kapasitas fiskalnya kritis. Nah, ditambah dengan adanya efisiensi anggaran dan juga pemangkasan transfer daerah signifikan, ini Pati hanya puncak gunung es di banyak daerah. Ini kita punya listnya, mulai dari daerah Sumatera, itu salah satu yang paling banyak, Aceh, kemudian Sumatera Barat, ada Lampung juga, sampai kemudian di daerah Sulawesi. Itu daerah-daerah yang punya kapasitas fiskal yang rendah. Di Jawa ada Kabupaten Purbalingga. Itu juga salah satu yang harus dimonitor, karena dengan kapasitas fiskal yang kecil,
yang dilakukan adalah menaikkan berbagai retribusi dan pajak. Itu yang paling instan. Tapi kita bilang gini, bisa nggak pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu harus secara kreatif. Kalau memang ingin tetap melakukan efisiensi, tapi penerimaan pajaknya tidak berdampak negatif. Kita nggak ingin agar UMKM itu dipajakin, itu bukan itu, dipajakin lebih tinggi. Tapi kebocoran pajak sumber daya alam. Apa yang disebutkan Pak Prabowo pada waktu pidato keuangan itu, nota keuangan, ini yang harusnya cepat ditelusuri. Sawit masuk, hutan lindung, tambang-tambang ilegal. Itu ada 300 triliun kalau klaim dari Presiden. Itu seharusnya tidak perlu melakukan efisiensi sebrutal ini. Oke, ya ini yang jadi catatan adalah tentu bagaimana adanya transparansi tadi balik lagi dan juga pengawasan karena tadi kalau misalnya belanjanya dialihin lagi jadi ke pusat artinya Pemda juga harus lebih besar lagi bagaimana pengawasannya termasuk juga oleh BPK kemudian juga oleh publik karena lagi-lagi kita punya catatan atau target pertumbuhan ekonomi yang besar termasuk juga Presiden punya mimpi APBN nggak lagi defisit di 2027-2028. Terima kasih Direktur Eksekutif Sales Mas Bima Yudhistira sudah bersama di Kompas Bisnis. Ya saudara, terlapor kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi Roy Suryo CS akan kembali jalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya Rabu pagi ini. Jangan lewatkan informasi terkini dari Polda Metro Jaya usai jeda.